ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين وأمته إلى يوم الدين. فيا إخواني عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramun jamaah Jumat rahimakumullah. Menjelang akhir tahun ini khatib mengajak kita untuk sama-sama kita muhasabatun nafsi, mengevaluasi diri, mengkalkulasi amal baik buruk kita. Qabla an tuhasabu, sebagaimana kata Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum kelak di hari kiamat kita semua akan dihisab. Khatib mengingatkan diri khatib sendiri serta seluruh jamaah bahwa di antara hakikat kehidupan dunia ini adalah darul bala. Dunia ini adalah tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Ujian Allah ada 4. Yang pertama ujian berupa perintah-perintah Allah yang seringkali hawa nafsu kita tidak menyukainya. Disuruh sholat pada jam-jam tertentu yang kita sukai, tidur, lagi sibuk dan sebagainya. Disuruh berpuasa di mana hawa nafsu kita senang makan kuliner. Disuruh kita berzakat berbagi padahal kita sangat mencintai harta yang kita dapatkan dengan susah payah. Pergi berhaji ke tempat yang jauh, panas, orang-orangnya tidak lebih ramah daripada orang-orang kita sendiri dengan biaya yang tidak sedikit. Banyak perintah-perintah Allah yang tidak disukai hawa nafsu. Maka orang yang dengan istiqomah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, lebih mengedepankan perintah Allah, ketaatan kepada Allah daripada hawa nafsunya, maka dialah orang yang lulus ujian perintah. Yang kedua adalah ujian berupa larangan-larangan. Ada maksiat-maksiat, perkara-perkara dosa yang dilarang, didekati, dikerjakan. Meskipun seringkali itulah yang menjadi kesukaan hawa nafsu kita. Bagaimana kita disebut lulus dari ujian larangan-larangan ini manakala kita lebih mengedepankan ridho Allah, takut kepada Allah daripada sekedar menyenangkan nafsu kita yang sementara, yang sebentar. Yang ketiga hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ujian berupa nikmat, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, kekayaan, pangkat, jabatan, keluarga dan banyak hal-hal yang menarik, menggoda dalam kehidupan. Hati-hati, ini ujian nikmat, ujian yang sangat menggelincirkan. Banyak orang yang lupa, yang lalai, yang kemudian hanyut, tidak sadar nikmat dari Allah sebagai ujian. Dikira nikmat datang dari Allah untuk sekedar memuaskan kesenangan dirinya. Dia lupa dari Allah, dia lupa membelanjakannya di jalan Allah atau untuk makin dekat dengan Allah. Lupa bersyukur kepada Allah, tanda orang yang gagal menjawab ujian nikmat. Dan yang keempat, ujian yang tidak kalah sulitnya adalah ujian berupa musibah-musibah, masalah-masalah, problematika kehidupan yang setiap orang pasti akan mengalaminya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Dia zat yang menjadikan semua makhluknya berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada laki, ada perempuan, ada siang dan
Ada saatnya kita datang ke dunia, ada saatnya kita pergi meninggalkan dunia. Ada saatnya suka, ada saatnya duka. Ada saatnya kita tertawa gembira, tapi ada saatnya kita juga akan menangis. Ada saatnya kita mengalami penyesalan, kesusahan. Setiap orang punya porsi masalahnya yang berbeda-beda. Ulama mengatakan al-masaib tanqasimu ila salasa. Musibah, masalah, problematika kehidupan terbagi 3. Yang pertama, musibah itu bisa jadi azabun di dunia qabla azabil akhir. Azab di dunia sebelum azab di akhirat. Siapa yang musibah baginya menjadi azab di dunia sebelum azab di akhirat? Yaitu kafirun zalimun. Orang yang sudah kafir lalu dia zalim kepada sesama. Kalau sekedar kafir saja kadang-kadang Allah memberikan mereka istidraj, kaya sampai mati, dihormati sampai mati, senang bahagia dengan keluarganya sampai mati, istidraj. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan tertipu melihat kejayaan orang-orang kafir di berbagai negeri. Maka kesenangan yang sedikit, kata Allah. Tapi manakala seorang sudah kafir dan zalim merugikan orang lain, lalu terjadi musibah, maka musibah itu adalah azab di dunia sebelum azab di akhirat. Sebagaimana menimpa kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Namrud, kaum Nabi Nuh, dan banyak kaum-kaum kafir yang dijelaskan dalam Al-Quran. Falanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Maka kami siksa mereka dengan azab di dunia sebelum azab yang terbesar di akhirat. Dalam surat An-Nazi'at, ketika Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah mengazab Fir'aun sebagai hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Yang demikian itu peringatan bagi para penguasa agar mereka jangan sombong, agar mereka takut kepada Allah. Yang kedua, musibah yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu bisa jadi adalah bala, bisa jadi adalah ujian. Ujian untuk kenaikan kelas, untuk kenaikan tingkat, untuk naik derajat, untuk semakin dimuliakan oleh Allah. Asyadun nas bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi, kemudian para wali, summal amsal, kemudian yang imannya di bawah itu, kemudian imannya di bawah itu. Yubtalan nas ala qadri imanihim. Manusia diuji, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kadar keimanannya. Dalam surat Al-Baqarah 155 157 Allah mengingatkan walanabluwannakum. Pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian. Minal khauf, sedikit rasa takut, was-was, gelisah, khawatir, cemas tentang hari esok, cemas tentang masalah ekonomi, cemas tentang masalah bagaimana masa depan anak-anak, keluarga, wajib kelaparan. Mungkin karena berbagai musibah yang terjadi sehingga bahan pangan susah. Walaqtin minal amwal, berkurangnya harta, masalah-masalah finansial, wal anfus, masalah kesehatan, sampai kematian, wasamarat, tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita. Wa basyiris sabirin. Kata Allah, beri kabar gembira mereka yang bersabar. Siapa yang bersabar itu? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mampu bersabar adalah mereka yang manakala merasakan musibah, mereka mengucapkan dari hati dan kesadarannya, sesungguhnya kita milik Allah. Sesungguhnya diri ini, pikiran ini, badan ini, mata ini, jantung ini, nyawa ini, ruh ini milik Allah. Yang nempel di badan kita, yang kita bawa kemana-mana, milik Allah. Apalagi di luar sana, yang tidak nempel bersama kita, anak kita, istri kita, rumah kita, kebun kita, uang kita, semuanya milik Allah. Yang dititipkan, yang diamanahkan, yang dipinjamkan kepada kita. Yang membuat seorang makin menderita adalah rasa memilikinya sebegitu besar.
Semakin besar rasa memiliki, semakin besar rasa menderita pada saat berpisah. Orang yang merasa saya kehilangan motor mobil karena dia merasa memiliki. Seandainya yang kehilangan mobilnya, Fortunernya, Alphardnya, bupati di satu daerah di Sulawesi, di Kalimantan, kita tidak merasa bersedih. Kenapa? Tidak merasa itu milik saya. Yang menjadikan sedih karena kita sudah terlanjur ada kemelekatan, ada rasa memiliki di sana. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguh Allah apabila mencintai hambanya, diberikan ujian berupa musibah. Allah berikan ujian berupa masalah. Paman rodia, siapa yang ridho mendapatkan masalahnya, menerima musibahnya, karena Allah dia ridho, falahu ridho, maka Allah juga ridho kepadanya. Wa man sakhita, sama siapa yang marah, yang kesal, yang dongkol, yang protes kepada Allah, yang suudzon kepada Allah, falahu syukur, Allah juga marah kepada dia. Maka dari sini kita belajar, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk menerima masalah kehidupan kita. Semakin dilawan, semakin sakit. Semakin dilawan, semakin gelap pikiran dan hati kita. Ridho dan sabar adalah kunci pada saat kita mengalami musibah kehidupan. Sabar berasal dari kata sobrun. Sobrun adalah nama satu biji yang sangat pahit di Arab sana. Manakala orang-orang dulu mengalami demam, pusing, sakit, maka mereka disuruh menelan biji sober ini. Pahitnya ditahan. Tidak lama setelah mereka menahan pahitnya, demamnya hilang, pusingnya hilang. Dari situlah diambil kata sabar yang artinya menahan pahit. Karena ada manfaat yang diharapkan sesudahnya, ada hikmah, ada kebaikan sesudahnya. Maka orang-orang beriman belajar bersabar. Seorang yang bersabar ketika menerima masalahnya, masalah ekonomi, dia menjadi seorang cleaning service, dia jujur dalam mencari nafkah bagi keluarga. Mungkin istrinya tidak ridho, mungkin istrinya tidak puas, mungkin anak-anaknya juga tidak bahagia dengan penghasilan bapaknya, tapi dia sabar, tetap istiqomah mencari nafkah dengan cara halal. Aqrab ilal jannah minal awliya. Kata ulama, cleaning service seperti ini, orang bawah seperti ini, lebih dulu masuk surga bahkan dibanding para wali-wali Allah. Itulah hikmah sabar dan ridho. Tidak ada obatnya ketika kita dapat masalah kecuali dipeluk, diterima dengan penuh kesabaran. Tahan pahit. Yakin Allah yang memuji Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ma asaba min musibatin fa bi idznillah. Tidak ada yang terjadi satu pun musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada takdir Allah, Allah akan bimbing hatinya untuk ridha, untuk tenang, untuk berdamai dengan masalahnya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui hikmah segala kejadian. Dan yang ketiga, musibah itu kata ulama, kalau musibah itu dialami oleh seorang mukmin yang saleh, maka itu menjadi ujian. Kalau musibah dialami oleh orang yang kafir dhalim, maka itu menjadi azab. Yang ketiga, apabila musibah itu dialami oleh mukminun fasik, orang beriman tapi fasik, banyak pelanggarannya, berbuat syirik, durhaka ke orang tuanya, meninggalkan sholat 5 waktu, berzina, mencuri, mabuk, korupsi, memutuskan silaturahmi, dolim kepada orang lain, maka itu musibah adalah teguran. Musibah itu adalah warning, peringatan. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka memperbaiki diri, supaya mereka bertobat. Terlalu jauh meninggalkan Allah. Dhaharul fasad fil barri wal bahri. Telah jelas kerusakan di darat, di lautan, di mana kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan-tangan manusia yang membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan banyak orang. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Allah biarkan mereka merasakan sebagian akibat perbuatan dosa mereka.
la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka bertobat. Kalau saudara ada di antara kita yang pernah durhaka kepada orang tuanya, maka apapun yang dia lakukan pasti hidupnya jauh dari kata berkah, jauh dari kata bahagia. Akan jatuh bangun hidupnya dalam masalah sampai dia bertobat kepada Allah, dia mohon maaf ridho daripada orang tuanya. Begitulah dosa-dosa yang besar yang lainnya apabila kita kerjakan dan kita belum bertobat, maka panggilan musibah itu adalah panggilan supaya kita kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya, sebab innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta hambanya yang bertobat dan memperbaiki diri. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli